mendengarkan podcast ini. Kalau kita melihat dengan jujur, dengan jeli, dengan nurani yang bersih, maka kita akan menemukan bahwa pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh banyak gereja hari ini lebih bersifat seremonial, semacam upacara agama yang dimiliki oleh bangsa Israel dengan agama Musa atau agama Yahudi atau Judaism, dan sama seperti semua agama di dunia. Padahal kekristenan bukan agama, tetapi jalan hidup. Artinya, bagaimana menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Inilah sebenarnya makna kekristenan yang orisinil atau yang sejati. Dengan keadaan ini, saudara, jadi acara puji-pujian itu hanya seperti seremonial, maka menjadi sebuah kesalahan yang mestinya memalukan. Tidak hiperbola, tidak berlebihan, saya katakan memalukan, saudara. Nanti saudara akan tahu maksud saya, mengapa saya katakan memalukan. Sebab dengan demikian kekristenan disamakan dengan agama-agama di dunia dan berbagai aliran kepercayaan filsafat. Kalau kita memperhatikan kitab Perjanjian Baru, tulisan para rasul, bahkan ajaran Tuhan Yesus sendiri, tidak pernah Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya yang diilhami Roh Kudus merumuskan liturgi dan segala tata cara ibadah yang bersifat seremonial. Never, tidak pernah. Betapa menyimpangnya kalau hari ini liturgi disebut sebagai ibadah. Liturgi disebut sebagai kebaktian kepada Tuhan. Padahal yang namanya ibadah, yang namanya kebaktian dari kata berbakti adalah penggunaan semua potensi jasmani maupun rohani secara sengaja untuk kepentingan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di situ sebenarnya latreia atau latreu kata kerjanya, yang berarti service, melayani, yang berarti melayani. Kata latreia ini di Roma 12, saudara, ya, juga digunakan Tuhan Yesus di Lukas pasal yang keempat ayat 8. Diterjemahkan di sini berbakti, saudara. Tapi kalau di Roma 12 ayat 1 diterjemahkan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ketika liturgi gereja, ketika misa disejajarkan dengan ibadah, disejajarkan dengan kebaktian. Ibadah itu kan artinya pelayanan. Kebaktian itu artinya berbakti. Anda pasti tidak akan setuju kalau pegawai negeri ikut upacara bendera menyanyi padamu negeri, aku berjanji berbakti mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami berarti sudah berbakti. Kalau tiap hari korupsi, beda. Itu konyol, saudara. Itu konyol. Jadi jangan merasa sudah berbakti dan melakukan ibadah karena ikut liturgi di dalam gereja atau misa. Seakan-akan liturgi, misa, tata cara, kalau biasa kita gunakan tata cara ibadah, ya. Liturgi itu disamakan dengan ibadah dan kebaktian. Inilah yang justru membuat banyak orang Kristen semakin jauh dari penyembahan yang benar kepada Tuhan. Justru banyak orang Kristen makin jauh dari
mengenal penyembahan yang sesungguhnya. Ibadah atau kebaktian yang benar adalah yang pertama merubah diri terus-menerus untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu menjadi wadah di mana pikiran perasaan Allah atau pikiran perasaan Tuhan Yesus dicurahkan. Itulah sebabnya kita mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Phroneo, nurani. Ibadah yang sesungguhnya, kebaktian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadikan pikiran perasaan kehendak kita itu wadah pikiran perasaan Tuhan, dan tubuh kita mewakili kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah menolong orang lain untuk berbuat hal yang sama, membantu orang lain berbuat hal yang sama. Bagaimana bisa mengenakan hidup Tuhan Yesus. Kesalahan yang sudah akut ini harus dibongkar agar orang percaya dibawa kepada kekristenan yang adalah way of life. Christianity is not religion, but the way of life. Kembali kepada pokok masalah utama, saudara. Kata menyembah itu dari terminologi Alkitab Perjanjian Baru tidak menunjuk sama sekali pada seremonial. Sama sekali tidak menunjuk. Sama sekali tak ada unsur seremonial, saudaraku. Tentu kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yang memuat kata ini. Kita kembali kepada terminologi Perjanjian Baru. Jangan coba-coba Anda mengutip dari kitab lain, bahkan itu dari dictionary atau yang lain, saudaraku. Lukas pasal 4 ayat 8. Lukas pasal 4 ayat 8. Mari kita melihat ada kata menyembah di situ. Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Berbakti di sini tidak sama dengan kebaktian seperti pemahaman kebanyakan orang, saudaraku. Menyembah di sini dari kata proskuneo, kata yang sering saya mention, dan kali ini harus kembali saya tunjukkan kepada saudara. Dari kata proskuneo yang berarti memberi nilai tinggi atau menghargai secara pantas. Memberi nilai tinggi atau menghargai secara pantas. Hal ini jelas menyangkut sikap hati dari pengertian yang benar mengenai Dia. Ini jelas menunjuk sikap hati dari pengertian yang benar mengenai Dia. Orang yang memiliki pengertian yang benar mengenai Dia akan menghargai Dia secara pantas. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan ilustrasi mengenai satu masyarakat terasing di pedalaman Papua yang konon kalau melamar seorang gadis, mas kawinnya adalah kulit kerang. Kulit kerang itu dianggap begitu mahalnya. Sementara bongkahan emas tua dengan nilai yang tinggi di bawah tanah atau hampir mendekati permukaan tanah di kebun-kebun mereka yang penuh pohon gaharu, tidak mereka kenali value-nya. Mereka tidak memberikan price, harga yang pantas untuk sesuatu yang punya value. Bagaimana bisa memberikan nilai atau value kalau tidak mengerti, saudaraku? Kalau harga itu menunjuk patokan atau ukuran yang diberikan seseorang. Itu sangat relatif, saudara, sesuai dengan selera, filosofi, pengetahuan, dan apa yang dianggap kebutuhan. Sedangkan value lebih bersifat permanen, apalagi dipandang dari sudut pandang dari Tuhan atau dipandang dari perspektif Allah.
Nah, kita harus mengerti value Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara benar, mengenal value-nya kalau kita tidak belajar. Dan bagaimana kita bisa menghormati Tuhan secara pantas atau memberi nilai tinggi Tuhan kalau kita tidak belajar mengenal Tuhan dan tidak mengalami secara benar, secara berkualitas. Ada orang yang merasa mengalami Tuhan kadang-kadang atau lebih sering itu sebuah emosional, sebuah suasana kebaktian yang dibuat-buat, sehingga itu merupakan pseudo hadirat Allah, palsu, hadirat Allah yang palsu. Beberapa gereja, saudaraku sekalian, cakap membuat frekuensi itu dengan musik, dengan nyanyian, dengan kesenduan. Dia bawa jemaat pada satu frekuensi tertentu. Di frekuensi itu nanti orang mulai menangis bahasa roh atau apa gitu. Lama-lama orang Kristen seperti ini sakit jiwa. Nanti kalau dia masuk satu kebaktian yang tidak pakai tepuk tangan, nggak pakai hura-hura, lalu berkata Roh Kudus tidak ada di sini. Yang dia pikir Roh Kudus ada di sini kalau ada orang nangis, kalau ada orang lompat-lompat menari-nari. Saya bukan anti menangis dan anti orang yang menari-nari atau anti orang yang melompat-lompat. Saya tidak anti. Semua harus diletakkan secara proporsional, saudara. Dan saya mengerti bahwa kebenaran ini didengar banyak orang. Didengar banyak orang. Bukan hanya saudara. Di radio, di televisi, di YouTube. Jadi biar semua orang dengar. Kita sudah saatnya membuka kebenaran ini. Jadi proskuneo ini menyangkut sikap hati dari pengertian yang benar. Atau berangkat dari pengertian yang benar mengenai dia. Bagaimana kita bisa menghargai sesuatu kalau tidak menemukan, tidak memahami, dan tidak merasakan value-nya? Saudaraku sekalian yang kasih, Lukas pasal yang keempat ayat 8 tadi, itu konteksnya mengenai ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung, kepadanya ditunjukkan keindahan dunia ini. Tuhan ditawari keindahan dunia. Tuhan Yesus menolak dengan berkata, telah tertulis, kamu harus, kamu mesti menyembah, memberi nilai tinggi. Nah, jangan digantikan dengan liturgi. Kalau tadi kita nyanyi, itu masih dalam kerangka liturgi. Tuhan Yesus menolak menghargai dunia ini sebab ia memandang menghormati Bapa di surga lebih indah, lebih penting, lebih utama daripada keindahan dunia ini. Jadi orang yang masih menghargai dunia ini secara tidak benar biasanya menghargai dunia lebih dari Tuhan. Khususnya orang yang materialistis, yang konsumeristis, tidak mungkin bisa menyembah Tuhan. Mulutnya bisa menyembah, tetapi hatinya tidak menyembah. Padahal yang dikehendaki Tuhan hati. Mulutnya menyembah Tuhan, tetapi hatinya tidak menyembah Tuhan. Orang yang menghargai dunia ini berarti tidak mengasihi Bapa. Artinya tidak menghormati Bapa. 1 Yohanes 2, 15-17. Kalau orang masih menuruti keinginan daging, epitumias, lust, keinginan mata dan keangkuhan hidup, mau terhormat, mau dianggap hebat, mau dianggap punya nilai di mata manusia lain, tidak mungkin dia bisa menyembah secara benar. Apalagi kalau dia materialistis, dia masih mencintai dunia, saudaraku. Yakobus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang tidak setia. Dalam teks aslinya moi kalides, adulterer, pezina. Bukan zina seks, tapi ketika hatinya kurang mencintai Tuhan, lebih dari mencintai Tuhan, dia mencintai dunia. Dia mencintai dunia lebih dari mencintai Tuhan. Itu orang berzina, percabulan rohani, orang yang
tidak setia, unfaithful. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa menyembah Allah tanpa memiliki pengertian yang benar mengenai Dia. Nah, saya sedih sekali kalau sampai worship leader, singer, pembicara tidak bertumbuh dalam kebenaran sehingga masih menghargai nilai-nilai materi. Tidak mungkin seseorang bisa menyembah Allah tanpa memiliki pengertian yang benar mengenai Dia. Tidak mungkin. Jadi kalau saya mendorong singer, worship leader, pembicara untuk belajar, supaya kita mengenal Tuhan, kita bisa mengagumi Dia. Kekaguman kita terhadap Tuhan atas apa yang Dia lakukan akan membangun sikap menghargai dan menghormati Tuhan. Maksud apa yang telah dilakukan Tuhan itu bukan hanya berkat jasmani. Ingat, bukan hanya kesehatan, bukan hanya keberhasilan studi, keberhasilan karir, keberhasilan bisnis, rumah tangga yang bagi anak-anak yang sukses dan lain sebagainya yang bersifat sementara atau saya sebut sebagai earthly, worldly, duniawi. Tetapi kita kagum ketika kita belajar tentang proses keselamatan yang luar biasa. Dimulai dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia memberitakan Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan, kebenaran yang menyucikan, yang mentransformasi, yang memberikan pencerahan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus yang ditulis rasul-rasul itu luar biasa. Pemberian Roh Kudus, bahkan penggarapannya melalui segala peristiwa kehidupan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang melaluinya mau menyempurnakan kita. Ini fasilitas keselamatan, penebusan, Injil, Roh Kudus, penggarapan Tuhan. Melalui fasilitas keselamatan tersebut, Tuhan mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula. Kita bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang disembah Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan memanggil Dia Bapa. Kita diperkenankan menjadi anak-anak abadinya yang akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita kagum atas kesabaran Tuhan yang menuntun kita yang selalu gagal untuk mencapai level yang diingini Tuhan. Tapi Tuhan dengan kesabaran menuntun kita. Sementara kita di dunia, Tuhan memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang dikatakan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia. Tuhan katakan, my own peace that I give you, emi dedomi humin, damaiku sendiri yang kuberikan. Yang akhirnya kita akan masuk langit baru, bumi baru. Tentu harus disempurnakan dulu. Sorry yang urakan-urakan, yang hidup tidak beres. Boleh ngaku percaya Tuhan Yesus, boleh percaya masuk surga, you akan tidak dikenal Tuhan. Jangankan Anda, biar pendeta juga, biar rohaniwan. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, Tuhan berkata, I never knew you. Jangan main-main. Tapi Tuhan dengan kesabarannya menuntun kita. Anda perhatikan bagaimana banyak gereja mendasarkan pujian penyembahannya pada berkat-berkat jasmani. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjaga aku. Itu standar umat perjanjian lama. Kalau kita sudah nggak persoalkan itu karena kita ini bagian dari Tuhan. Artinya tubuh kita bait Roh Kudus, kita anak Allah, everything we have. Even our whole life belongs to Him. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita nggak usah takut, nggak usah persoalkan. Mati hidup Tuhan yang punya. Banyak Tuhan yang untung, sedikit Tuhan juga yang untung. Tuhan yang punya. Nah, banyak orang Kristen masih berstandar perjanjian lama. Engkau memenangkan kami atas musuh-musuh kami, Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami. Itu standar perjanjian lama. Dan itu yang terjadi hari ini tanpa banyak orang tahu. Miskin sekali saudaraku.
Sedangkan berkat keselamatan Tuhan yang luar biasa lewat korban Tuhan Yesus, Injil, Roh Kudus dan penggarapannya tidak dihayati dengan benar. Saya tidak tahu bagaimana saya mulai mengingatkan hal ini, saudaraku. Allah engkau sungguh baik, sangat baik. Baik yang bagaimana? Baik menurut siapa? Nah, saudara, kebodohan inilah membuat banyak orang Kristen jauh dari standar. Landasannya adalah berkat jasmani, lalu ucapan syukur, maksud saya ibadahnya bersifat seremonial yang syarat dengan penekan unsur sarana dan teknis. Sarana alat musik, teknis pujian dan penyembahan, tepuk tangan lah, menggunakan rebana lah, kecapi dan lain sebagainya. Ini pujian penyembahan standar agama. Bukan tidak boleh, bro. Nanti jelaskan. Kalau kita gimana? Saya kasih tahu. Bukan tidak boleh. Ini kesalahan yang tidak pernah dibongkar oleh orang. Hari ini kita buka supaya orang sadar, supaya orang percaya, orang Kristen disadarkan. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ada yang berkata, aduh saya diberkati loh lewat puji-pujian. Amin. Tapi seberapa dalam berkat yang bisa merubah hidupmu lewat nyanyian? Wah saya bertumbuh lewat puji-pujian. Bohong. Tidak mungkin dia bertumbuh lewat puji-pujian. Karena yang menumbuhkan kita itu firman, bukan puji-pujian. Saya bukan anti pujian penyembahan loh. Anda tahu kalau saya menyanyi, saya bisa menari, betul? Saya bisa menyembah, saya juga berbahasa roh. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah. Semua dalam kontrol kendali Roh Kudus. Ikut dengar kebenaran ini. Amin. Makanya saya minta aktivis dengar, worship leader WL dengar, para pendeta rebot dengar. Kebenaran ini mesti dimengerti. Saya mengatakan ini bukan berarti tidak boleh melandaskan pujian penyembahan kita pada berkat jasmani. Tetapi itu bukan landasan primer. Itu termasuk sekunder. Bukan major, bukan mayor. Tapi minor, minor. Harus tahu yang major dan minor. Yang primer dan sekunder, bro. Bukan tidak boleh menggunakan sarana dan teknisnya. Tentu teknis perlu. Tapi bukan sesuatu yang bersifat primer. Kalau yang sekunder menjadi primer atau sebaliknya, dan yang minor menjadi mayor atau sebaliknya, maka berarti sebuah penyimpangan atau kemelesetan. Saya bukan tidak setuju ada banner, tarian, tamborin, dancer. Please deh, silahkan. Tapi jangan sampai kita mengubah ibadah yang sejati, latreia yang benar, proskuneo yang benar, dengan teknis. Dengan seremonial. Jadi apa itu? Blunder ya. Itu jadinya. Kesalahan yang memalukan. Lucu. Kita jadi sejajar dengan agama-agama lain. Dengan berbagai seremonialnya. Inilah yang terjadi dalam liturgi. Atau yang sering disebut kebaktian dewasa ini di lingkungan gereja. Ingat penjelasan ini bukan berarti yang teknis diabaikan. Kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan, maka kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi saya tidak menekankan teknis sebenarnya di sini. Saya mau mengajak Anda punya sikap hati. Kalau punya sikap hati itu enak, saudaraku. Anda bermain cantik. Bermain cantik. Anda bisa menemukan yang namanya percakapan natural dan spontan dengan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Percakapan yang memiliki garis yang menembus langit dan sampai ke tahta. Tidak usah bertele-tele panjang lebar. Kadang-kadang saya panjang, kadang-kadang saya pendek. Tinggal spontanitasnya apa gitu. Jangan seperti putar kaset kalau doa mesti panjang kayak begitu kalimat yang sama. Itu jejeli yang begitu. Dan saya kadang-kadang jujur ya, muak. Ya, saya sering dengar orang berdoa saya muak. Dia mengikuti kalimat-kalimat saya tapi tidak ikuti jiwanya atau nafasnya. Mendingan gak usah ngomong. Doa itu enak ditunggu. Doanya jangan gak ditunggu. Aduh doanya pun ditunggu enak itu. Amin. Tidak anti klimaks sudah. Orang udah cepet dong. Ini mau nyanyi atau mau apa ini gitu. Ini mau ngapain ya gitu. Lalu banyak
orang yang berdoa mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Kenapa? Karena memang tidak punya ibadah yang sungguh setiap hari. Kalau dulu saya perhatikan ya, ada orang-orang yang pintar nyanyi gitu, jadi WL di mana-mana, diundang sini ya. Dia punya kos gitu, dia punya temen atau punya pacar 2-3 orang atau gonta ganti gitu. Tapi kalau WL hebat banget ya. Saya lihatnya kok hidup begini ya caranya dia. Nanti habis WL dia makan sama pengusaha mana, habis WL lagi diajak makan di mana. Memalukan nanti akhirnya. Nggak produktif. Mendingan jadi pegawai deh. Nah, saya mengajak kita untuk ngerti maksudnya ya, amin. Jadi anak Tuhan yang benar ya. Liturgi gereja haruslah ekspresi miniatur. Ekspresi mini. Jadi ekspresi ibadah kita kan langkah hidup kita tiap hari. Liturgi kita itu sebenarnya dari bangun tidur sampai tutup mata mau tidur. Dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir bulan itu, dari tahun pertama kita lahir sampai tahun terakhir kita mati. Itulah liturgi kita. Tapi ekspresi miniaturnya adalah waktu kita di gereja ini. Saya tidak mengatakan Anda sempurna dulu baru nyanyi loh. Tapi Anda belajar untuk mengasihi dia lebih dari yang lain. Anda jangan pikir saya nggak pernah gagal. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk mencoba dan berusaha mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi apapun. Nah, saya rindu agar WL singer-singer memiliki kualitas seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau seorang WL itu dari mulai berlatih takut-takut, begitu jadi berani, jadi pintar, jadi rusak. Kiranya jadi rusak. Begitu jadi ahli, jadi rusak dia. Dia jadi punya semacam teknik dan pengalaman plus kesempatan untuk menampilkan diri. Jadi rusak itu hadirat Tuhan. Saya cuma dari belakang sedih gitu. Dan saya nggak tahu bagaimana cara menasehatinya. Sekarang saatnya saya menasehati kalian. Ini ya, bukan hanya WL, yang calon WL. Singer-singer ini sebagian harus jadi WL. Nggak usah nunggu ahli-ahli. Kalau perlu di gereja ini nanti, kalau nggak ada yang ahli, kita cuma bilang, mari kita naikkan pujian nomor sekian. Nah, mari kita sambung lagi. Nggak apa-apa. Nanti orang bilang, nah itu Yehova tuh puji-pujiannya jelek. Puji-pujian bukan dari mulut, tahu dari hatimu. Jadi liturgi kita itu merupakan ekspresi miniatur yang harus sinkron dengan warna hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata agar orang percaya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Konteks pernyataan itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yaitu ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria di Perigi atau Sumur Yakub dekat kota Sikar. Orang-orang Yahudi yang asli berdarah Yahudi itu menyelenggarakan ibadah atau dalam bahasa Ibrani-nya ada chuchim. Penyembahan kepada Yahweh di bait Allah di Yerusalem. Tapi orang Samaria tidak boleh. Orang Samaria itu orang Yahudi yang berdarah campuran dengan bangsa asing, khususnya bangsa Asyur. Karena tahun 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara dikalahkan Asyur. Orang-orangnya ditawan keluar, lalu bangsa Asyur ini memasukkan orang-orang Asyur masuk ke dalam negeri Israel sehingga terjadi kawin campur itu, saudara. Dan Anda tahu bahwa wanita-wanita Israel juga terkenal cantik-cantik. Tuhan berkata apa, saudaraku sekalian? Kan orang-orang Samaria tidak boleh ke Yerusalem, jadi mereka bikin penyembahan kepada Yahweh, bukan kepada Allah lain. Yahweh di atas gunung, namanya Gunung Gerizim. Di Yohanes 4 ayat 24, kita baca itu, 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23, 24. Tetapi saatnya akan datang, ya, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, itu yang diingini oleh Bapa di surga.
Saatnya nanti tidak di atas gunung, juga tidak di Yerusalem. Artinya sudah tidak perlu lagi yang namanya seremonial. Ini bukan berarti kalau kita jadi liar suka-suka. Kebaktian lalu minum kopi, bawa risoles ke sini sambil makan junk food terus, itu mah kurang ajar. Tetap kita bikin acara seperti ini, tapi jangan terikat. Harus begini, harus begitu. Yang penting itu jiwanya. Kalau Anda, saya jelaskan ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bicara soal sikap hati yang dikristalkan, diekspresikan dalam tindakan dan perbuatan hidup setiap hari. Nah, ekspresi mininya itu waktu kita nyanyi. Harus sinkron dengan warna hidup kita setiap hari. Harus sinkron. Bagi umat perjanjian baru yang mengerti bahwa Allah itu roh, nanti dikatakan Allah itu roh, maka penyembah-penyembah harus menyembah demikian. Betul? Perjanjian lama tidak mengenal kebenaran Injil. Jadi maklumlah mereka seremonial. Kalau kita tidak. Kita tidak usah harus mesti membuat bagaimana gitu. Harus pendetanya harus pakai topi, harus pakai apa selendang atau apa. Nah, perlulah itu. Pakai pakaian yang pantas saja cukup. Tapi kalau sekali-kali seragam bolehlah gitu. Tapi nggak usah harus ada apa namanya tata cara yang complicated gitu. Nggak perlu. Pendeta masuk, semua harus berdiri. Di sini bunyi dung, dang, yes. Terus mau berdiri. Pendeta mau kalau begitu boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi untuk apa sih? Untuk apa? Terus bajunya harus warna merah, semua merah. Atau supaya angker gitu, hitam semua. Dus. Terus di sini bunyi tang. Terus semua pada berdiri gitu. Kepada gembala sidang. Hormat senjata. Allah itu roh, kan begitu tadian ya. Maka penyembah-penyembah harus dalam roh dan kebenaran. Dengan cara ini berkenan. Kenapa disebut Allah adalah roh? Ini menunjukkan bahwa ia ada di mana-mana, tidak terikat ruangan dan waktu. Kalau penyembahan hanya di suatu lokasi, pada rentang waktu tertentu, dengan cara dan tertentu, itu bukan penyembahan yang berkualitas. Nah, orang Yahudi begitu tuh maklum karena mereka belum mengenal kebenaran. Bait Allahnya itu yang di Yerusalem hari ini yang runtuh, yang di halamannya dibangun Masjid Al-Aqsa. Itu bait Allahnya orang Yahudi. Kalau kita, tubuh kita bait Roh Kudus. Amin. Beda banget, bro. Kadang-kadang saya juga nggak mengerti ya, ada gereja-gereja yang ruangannya nggak boleh ada makanan. Saya setuju kalau itu untuk higienis, untuk kebersihan, tikus jangan masuk. Tapi kalau gini, ini ruang kudus, tidak boleh makan di dalam. Capek deh. Malah ada yang gini, naik di mimbar harus buka sepatu. Loh, saya sudah ngalamin itu di gereja seperti itu, harus dibuka sepatunya. Nah, pada waktu lagi santer-santernya ini, kira-kira mungkin ya berapa ya, 10 tahun lebih yang lalu loh, mungkin lebih. Lagi-lagi rame-ramenya ada pendeta yang mimbarnya harus diinjak oleh kaki yang tidak pakai sepatu. Saya duduk, saya khotbah. Yang hadir itu juga banyak sekali waktu itu, banyak. Bukan banyak ya, ruangan nggak cukup. Saya kira jumlahnya ya ratusan, nggak sampai ribuan, tapi ya entah 600, 700 berapa. Lalu saya lihat semua orang buka sepatu. Waduh, saya susah. Kan di situ hadir mahasiswa-mahasiswa saya, di mana saya waktu itu masih jadi dekan. Ya, masih dekan, saya belum jadi, ya masih dekan lah ya. Saya dekan. Dekan lah, kalau nggak salah dekan atau wakil dekan ya. Nah, kalau dosennya buka sepatu atau nggak buka sepatu, gimana gitu? Mahasiswa saya kan sebagian di situ, dia nunggu reaksi saya, saudara. Aduh, capek deh. Jadi sepanjang nyanyi saya bilang, Tuhan, aku buka sepatu enggak ya? Buka sepatu enggak ya?
Sampai saya kayaknya nggak tega lihat orang nggak pakai niat kaki orang di mimbar. Saya itu kalau bisa bumi terbelah saya ambles ke dalam. Saya bingung gitu loh. Aku buka sepatu nanti ya hehehe Pak Yalas tunduk kepada ajaran yang gitu-gitu. Tapi kalau saya pakai sepatu, saya juga takut diomelin orang di situ. Kan jemaat jadi nggak respect kan? Kenapa pendeta ini nggak respect? Saya berdoa. Atau nggak? Anda tahu jawabnya di hati saya? Waktu saya berdoa, Tuhan, aku buka sepatu nggak ya? Jawabnya Tuhan begini, apa ruginya kamu buka sepatu? Itu aja. Apa ruginya kamu buka sepatu? Kayaknya itu lebih berat sebelah buka. Saya buka. Tahun-tahun itu ya, saya masih ingat sekali. Ingat benar. Ingatan saya nggak akan lupa satu ini. Waktu saya pulang, saya makan di satu restoran makanan Sunda ya. Lalu pendetanya itu pas juga datang ke situ. Wah, dia lagi hebat-hebatnya waktu itu. Lalu salaman, saya ngomong gini, "You gila bener loh," saya bilang. "You gila bener loh." Kan kita ngomong you gitu, "You gila bener." Tapi nanti kita buktikan siapa yang lebih gila di antara kita. Gitu loh. Entah setengah bercanda, entah serius. Ternyata saudara, hari ini saya lebih gila. Tapi gini, apakah lebih gila nih? Ini bukan tempat kudus. Artinya bukan harus sembarangan di sini orang boleh minum mabok, bukan. Tapi jangan mengkultuskan tempat, bro. Nah, saudaraku, jadi orang Yahudi dulu demikian. Allah memakluminya, seremonial nggak apa-apa, karena mereka belum mengenal kebenaran seperti umat perjanjian baru. Kalau sekarang kita sebagai umat perjanjian baru, kita mengenal kebenaran, maka cara kita menyembah Allah harus berbeda dengan mereka. Liturgi gereja hanya ekspresi miniatur dari kehidupan setiap hari yang menghargai atau memberi nilai tinggi terhadap Tuhan. Setiap hari kita menghargai Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan. Cara kita menghargai Tuhan satu, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Yang kedua, tidak memberi nilai tinggi atas dunia atau apapun. Kalau demikian, Anda di mimbar menjadi luar biasa. Dahsyat. Jadi seperti merakit bom. Tiap hari Anda ketemu Tuhan. Kalau bersalah minta ampun, belajar lagi untuk hidup suci terus. Kalau Anda punya keinginan Anda periksa, kenapa aku ingin itu? Kenapa aku ingin itu? Kita periksa setiap kata yang kita ucapkan. Kita periksa setiap motif. Bukan motif perbuatan kita saja, motif renungan kita. Kenapa aku berpikir begini? Kenapa aku ingin itu? Kita bereskan di dalam sebelum keluar. Waduh, Anda dirakit seperti bom. Waktu di mimbar baru jadi bom. Ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan ini menjadi satu irama hidup saudara. Karena setiap hari bersentuhan dengan Tuhan. Anda memberi nilai tinggi Tuhan dengan hidup benar. Dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ucapan dan segala pengakuan di mimbar sinkron dengan kenyataan hidup setiap hari. Kalau kehidupan seseorang benar, yaitu memberi nilai tinggi Tuhan, maka penyembahannya pasti benar. Ketulusannya tidak dibuat-buat. Memang ketulusannya tidak bisa dibuat-buat. Ketulusan adalah irama otomatis kehidupan yang setiap hari seseorang berinteraksi dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, menyembah Tuhan itu harus menjadi irama otomatis. Jangan hanya menyanyi, tapi memuji. Tetapi yang lebih berkualitas bukan hanya memuji. Sementara memuji, hati memberi nilai tinggi Tuhan. Nah, WL singer-singer nggak boleh nampang. Rusak semua. Nggak boleh sombong. Jangan sementara kita berdoa, kita sombong. Aku pinter loh berdoa. Aku pinter loh menyanyi. Suaraku bagus loh. Aku mimpin berhasil loh. Lihat semua semangat. Rusak saudara. Saya enggak peduli. Dia teknisnya kurang. Tulusnya benar. Tulusnya kena.
Dan saya rindu Anda tiap hari itu punya hubungan dengan Tuhan yang indah, interaksinya itu indah. Makanya mesti ceramah seperti ini nggak cukup. Satu kali itu nggak cukup. Memuji menyembah Allah haruslah menjadi irama otomatis yang mengalir keluar dari hati, bukan sesuatu yang dipaksakan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian kasih, kalau orang tidak tiap hari belajar memberi nilai tinggi Tuhan, dia nggak bisa menyembah. Nah, orang-orang yang gereja-gereja kemakmuran itu puji-pujiannya bagus. Maaf, bukan saya mau menghakimi. Teknis bagus. Nyawa nggak ada. Dia menciptakan atmosfer sendiri. Dan itu bukan atmosfer yang benar. Jadi pelayanan itu, baik mimbar, WR, singer, pemain musik, harus dilakukan oleh mereka yang terus-menerus belajar menyembah setiap hari. Ini kalau pemusiknya lagi bermasalah, saya berasa ini bermasalah. Ya memang tidak menunggu sempurna baru mengambil bagian dalam pelayanan pemain musik, WL atau singer. Tapi yuk kita sungguh-sungguh belajar untuk tiap hari memberi nilai tinggi Tuhan. Sehingga Anda punya pantaran spirit pujian dan penyembahan yang benar. Tuhan tahu Anda belum sempurna, tapi Anda punya niat untuk sempurna. Ketika Anda di mimbar, Anda ditolong Tuhan, percaya deh. Ada bahasa keakraban yang natural, bahasa keakraban yang spontan, bahasa keakraban yang tulus. Punya spontanitas. Dengan Tuhan juga begitu, jangan sok akrab, sok dekat. Sebuah percakapan yang tidak ada unsur protokoler. Sebuah percakapan dari hati ke hati. Percakapan yang menyentuh hadirat Tuhan. Dan menciptakan kerendahan hati yang tulus. Nggak tahu ya, saya ngomong anak enggak ya. Orang sementara berdoa sombong loh. Bapa dalam surga. Nah, susah ya saya mencontohkannya. Sambil doa itu, dia itu sombong. Lu tuh siapa di hadapan Tuhan? Sementara berdoanya sombong, ya Bapa di surga, engkau tahu kami sama-sama di sini, oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Allah, lu tuh sombong. Tidak ada jalur komunikasi yang dirasakan orang lain. Yang ada suara orang berdoa, bukan suara orang berdialog. Seorang pembicara WA dan singer mutlak memilikinya. Amin.